Jelang Lebaran, sebelum segala sesuatunya makin padat merayap, kita putuskan untuk pergi berjalan-jalan liburan satu malam ke puncak. Ini dari perhitungan-perhitungan kita sih mestinya pas gitu ya. Meskipun kemarin akhirnya keliru karena kita berpikir kita berjalan itu 2 hari sebelum Lebaran, tapi sidang isbat rupanya memutuskan ya lebih awal dari apa yang kita perkirakan. Tapi anyway tetap saja beruntung karena orang-orang masih berpuasa. Ini belum lebaran, ini masih jelang lebaran, jadi jalanan masih cukup lancar. Kita pergi ke puncak dan ingin menuju Dairyland Cimory Group gitu ya. Dan karena kita sudah janjian, maka kita harus menunggu satu keluarga lagi yang belum datang. Jadi kita memutuskan untuk pergi ke Nicole dulu. Nicole Park ini ya ada di sekitar Dairyland juga dan masih berdekatan. Nah, kita masuk ke arena ini dan ketika kita masuk dengan tiket 65.000 untuk beberapa wahana terpilih termasuk kastilnya, ya, kita masuk dengan disambut suasana seperti ini, ya, suasana alam bawah laut tetapi luar biasanya ini dikemas dengan ampik gitu ya, dengan ciamik. Nah, ini Mama dan juga tim rombongan berfoto-foto juga menyempatkan diri menikmati suasana. Nah, di Nicole Park ini ada juga suasana kota-kota Tiongkok pada umumnya gitu ya, dan ini kesannya seperti kembali ke kota lama gitu ya, kota tua di Tiongkok pada era-era tahun 50-an begitu. Nah, ini ada becak yang didorong oleh biasanya oleh manusia gitu ya. Nah, ini Rega mencoba menikmati suasana di sini. Lalu kita di awal-awal ketika masuk itu di foto-foto dan rupanya kita itu diminta untuk membayar 150.000. Jadi kalau kalian masuk ke Nicole Park ini dan ketika masuk di tiket pertama, pengecekan tiket pertama dan di foto-foto, itu nanti ujungnya pasti kalian akan ditawarkan foto 150.000. Jadi kalau nanti kalian ditawarkan foto, dipastikan kalian bertanya itu bayarannya berapa, apakah sukarela atau tidak. Nah, setelah kita masuk ke arena dengan suasana Tiongkok, kita masuk ke eranya opa-opa. Ini adalah suasana Korea Selatan yang dibawa ke tempat ini. Jadi lumayan juga ya, Mama juga Bibi Loda yang penggemar drama-drama Korea ya senang gitu ya. Dan suasananya berubah lagi ketika kita keluar. Nah, ini kira-kira suasana di kota mana gitu ya. Ini luar biasa ya, cukup keren mereka menata sehingga suasana tempat ini setiap kita berjalan, kalau berjalan normal 2 menit gitu ya, itu langsung berubah suasananya. Jadi kalau misalnya mau menikmati sih sempatkan setidak-tidaknya 5 menit berhenti pada setiap titik-titik suasana yang berbeda. Nah, ini ada kolam juga untuk anak-anak melihat dan juga bermain gitu ya di suasana kotanya. Dan ada donat seperti ini, bangunan donat maksudnya, yang membuat Rega itu merasa gemes dan mau menghampiri. Nah, selain itu di sini juga ada mini zoo yang koleksinya meskipun tidak banyak tapi cukup asik. Ya, pilihan koleksi yang di sini seperti burung hantu, ya, ada nuri, ada rusa, ada macam-macam, itu cukup untuk menghibur anak-anak ya. Ini ada kambing juga ya yang mampir ke sini dan kebetulan pada saat kita lewat burung nurinya terbang. Rega juga menikmati, pemandunya juga ramah-ramah ya. Dan tentu saja ini suasana yang menyenangkan, apalagi ketika melihat musang tidur malas-malasan memberi makan otter dengan pilihan ikan yang itu bisa dibeli 10.000 untuk setiap pakannya. Ini Rega memberi sawi putih kepada marmut ya. Harganya juga sama 10.000 untuk setiap pakan. Dan ini Rega asik sendiri. Nah, setelah itu kita menuju kastilnya. Harusnya sih melihat suasana kota Jepang dulu, tapi kita memutuskan ke kastil baru pulangnya ke arah suasana kota-kota di Jepang. Dan ini kita hanya sekitar 2 sampai 2,5 jam gitu ya. Dan kita putuskan untuk segera keluar karena tim kita yang lain, teman kita yang lain yang sudah janjian ke Dairyland sudah datang. Tapi kalau misalnya lain kali datang ke sini, mestinya memang lebih baik waktu pagi. Dan ini cukup terjangkau untuk fasilitas yang begitu banyak.
Mantap pokoknya. Kakak di belakang apa enggak?